Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Selamat datang kembali di channel Servis Elektronik Online. Untuk video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Erwin Chandra Putra ya. Di sini bertanya, bosku, mesin cuci aneh, dinamonya padahal baru. Kemarin-kemarin udah normal, sekarang jadi nggak jalan. Jadi nggak jalan pengeringnya. Cuman bagian timernya aja yang muter. Jadi bagian timernya aja yang berbunyi. Tapi dinamonya nggak berjalan ya, kira-kira apanya? Jadi langsung saja kita jawab. Untuk di sini kebetulan yang ada di video yang dikomentarin Mas Chandra tadi, itu kebetulan di sini hanya kapasitornya aja. Untuk bagian pengeringnya ya. Jadi pengering nggak berjalan itu kapasitornya. Silakan Mas Chandra, yang pertama-tama cek dulu kapasitornya. Kapasitornya dilepas dulu casingnya seperti ini. Lalu Mas Chandra maksud saya, silakan dicek kapasitornya apakah menggelembung. Jika tidak menggelembung, silakan diganti aja coba ya. Tapi harganya cukup lumayan. Jika nggak mau beli ya, lanjut ke part berikutnya ya. Tapi silakan dicoba aja ya, Mas Chandra Putra. Silakan diganti aja kapasitornya. Karena di sini sering saya temui kapasitornya itu nggak mesti harus menggelembung atau mengeluarkan apa ya, isi di dalamnya. Ini kan isinya udah keluar ya, dan casingnya udah terlepas seperti itu, dan casingnya udah hancur lah seperti ini ya tadi ya. Ini kan dalemannya ini keluar ya, cairannya keluar dan mengeras. Ini tampilan fisiknya udah pasti rusak. Akan tetapi saya pernah mengalami kerusakan kapasitor itu nggak harus seperti ini ya, nggak harus rusak bodinya seperti ini. Bodinya cukup bagus, tapi ketika dites menggunakan kapasitor, maksud saya modul tester khusus kapasitor atau ESR meter, itu ukurannya sudah berkurang banyak ya. Jadi silakan diganti aja dulu kapasitornya. Jika masih begitu, langkah kedua, untuk Mas Chandra, silakan dicek timernya. Timernya tahu ya? Ya ini dia timernya. Sebelum timernya, mohon maaf, cek dulu dinamonya. Cek dulu dinamonya ya. Tadi kan kapasitor ketika udah diganti masih nggak menyala. Silakan diganti aja kapasitornya. Dicek aja dinamonya. Jadi mohon maaf saya ulangin. Yang pertama-tama ganti aja kapasitornya. Yang kedua, jika masih nggak menyala, silakan dicek dulu dinamonya. Siapa tahu dinamonya mati lagi ya. Karena apa? Ini mungkin pelajaran bagi teknisi semua atau untuk teman-teman semua, untuk konsumen yang mungkin mengalami kerusakan dinamonya itu mati terus ya. Ketika diganti dinamo mati, Itu alasannya simple. Tapi jarang para teknisi pemula atau para konsumen itu nggak mengerti ya. Tahu-tahu diganti dinamonya mati lagi, diganti lagi mati lagi seterusnya. Karena apa? Lihat di sini ya. Ini kan dinamo. Gantinya cukup mudah, akan tetapi permasalahan dari dinamo tersebut mati itu apa? Paham ya maksud saya ya. Jadi ketika kita mengganti dinamo, kenapa dinamonya mati? Kita lihat dulu. Lihat dulu apa yang menyebabkan dinamo tersebut mati. Kita lihat di bagian atasnya sini ya. Di sini nih ada seal atau seal karet ya. Jika seal tersebut sudah aus, maka air pun akan turun dari pengering di sini, akan turun ke dinamo ya. Jadi percuma saja jika teman-teman mengganti dinamonya, enggak mengganti juga sealnya. Bagusnya itu diganti dinamo dan diganti sealnya, biar mesin cuci lebih awet, biar dinamonya lebih awet ya maksud saya, seperti itu. Itu bisa jadi ya Mas Chandra, bisa dari kapasitor, bisa dari dinamonya lagi, dan bisa dari sealnya. Jika mengganti dinamo pengering, pastikan rusak atau gak rusak, ganti aja sealnya ya, seperti itu. Untuk mewaspadai jika air turun ke dinamo, percuma aja mengganti dinamo tapi nanti mati lagi ya, seperti itu. Silahkan dicek dulu dinamonya, ketiga kabelnya. Kayaknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Silahkan ditonton aja untuk mengecek dinamo.
Caranya seperti itu. Jika dicek semuanya masih menyala, ini langkah yang terakhir ya. Langkah yang terakhir yaitu timernya. Timernya yang mana? Tentu saja yang bagian atasnya ya. Mana. Sebentar. Timer. Ya, di sini. Ini timernya ya. Untuk pengecekan timernya sudah saya jelaskan juga pada video selanjutnya. Maksud saya video sebelumnya ya. Silahkan ditonton aja ya. Jika pertama-tama itu kapasitornya jika sudah diganti masih nggak menyala, lalu kemudian dinamonya dicek masih menyala, langkah yang terakhir timernya ya. Untuk timer ini kelihatannya sih masih menyala, kelihatannya itu masih berbunyi ya, tek gitu ya. Akan tetapi perlu teman-teman semua cek ya. Untuk mengeceknya sudah saya buatkan videonya ya, atau nanti akan saya buatkan video lagi selanjutnya. Silahkan komentar aja di bawah. Jadi nggak pasti jika timernya itu masih berbunyi, nggak pasti masih menyala ya. Bisa jadi timer tersebut mati ya. Jadi seperti itu. Silahkan dicek semua. Jika ketiga komponen tersebut masih mati, lalu langkah yang terakhir di sini nih ada switchnya di sebelah sini ya. Itu biasanya karatan bisa mengakibatkan pengeringnya nggak berputar sama sekali. Jadi ada komponen 4 di dalam pengeringnya ya. Yang pertama itu timer, yang kedua saklar, yang ketiga dinamo, yang keempat itu kapasitor. Silakan diganti salah satunya. Biasanya ada yang mati salah satu ya. Nggak mungkin semuanya menyala, nggak mungkin ya. Mungkin jika semuanya masih menyala berarti pengkabelannya yang salah ya. Jadi seperti itu. Semoga bisa membantu Mas Chandra dalam menyelesaikan masalah dinamo diganti baru tapi masih nggak berjalan ya. Dinamonya sudah diganti baru. Jadi seperti itu. Dan pastikan apakah Mas Erwin Chandra Putra ketika menggantinya atau ketika diganti teknisi, apakah tanyakan apakah sealnya udah diganti. Jadi percuma aja mengganti dinamo pengering tapi nggak mengganti sealnya. Nanti dinamonya akan mati lagi karena karena ketetesan air dari atas ya, seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman semua suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol like. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Erwin Chandra Putra. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar aja di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe jika teman-teman minat. Jika nggak minat, nggak usah subscribe, nggak masalah. Dan saya Mancar 6, everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.